Hai, jumpa lagi gengs. Apa yang kalian tahu nih tentang pemindahan ibu kota baru? Apakah hanya pemindahan ibu kota ke Kalimantan, tepatnya ke Panajem Pasar Utara? Oke, kalau begitu berikut update terbaru fakta IKN dari Info Awi Bisana. Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa proyek tersebut atau proyek IKN ini bukanlah proyek kota biasa, tetapi ini adalah kota modern dengan layanan kelas 1 dunia. IKN bukanlah kota biasa, tapi ini adalah kota rimba yang menawarkan pendidikan dan layanan kesehatan kelas 1 dunia, kata Jokowi dalam pidato kepresidenan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Selasa sehubungan dengan peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia 16 Agustus tahun 2002. Jokowi mengatakan kawasan inti pusat pemerintahan itu sebenarnya dibangun dari anggaran negara, namun sisanya atau 80% dari investasi swasta diundang untuk berpartisipasi. Selain itu, IKN juga dibangun tidak hanya untuk ASN tetapi untuk investor dan para pengusaha. Itu bukan hanya untuk lembaga pemerintah. Ini adalah mesin ekonomi baru, kata Jokowi. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur tentang proses penyiapan, pemindahan, dan pengembangan bentuk pemerintah ibu kota negara. Undang-Undang IKN disahkan oleh Rapat Paripurna DPR Indonesia pada 18 Januari 2002. Visi pengembangan IKN ini, pembangunan IKN dengan nama Nusantara memiliki visi kota dunia untuk semua. Ini mewujudkan bentuk kota yang ideal sebagai acuan pengembangan dan pengelolaan perkotaan di Indonesia dan di dunia. Nusantara, nama ibu kota Republik Indonesia nantinya, dimaksudkan untuk mewakili konsep persatuan dan menghargai keragaman Indonesia yang kaya. Ya, ini mengingatkan kita pada era dulu ya, Majapahit dulu mungkin. Titik nol IKN Nusantara sebagai tolak ukur pembangunan pemerintah pusat dikatakan berada di Kecamatan Sepak, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Menurut pasal 6 Undang-Undang ICN, Nusantara memiliki luas daratan kurang lebih 256 hektar dan luas laut sekitar 68 hektar. Batas selatan IKN Nusantara berbatasan dengan Panajam Teluk Balikpapan, Kabupaten Balikpapan Barat, Kabupaten Balikpapan Utara, Kabupaten Balikpapan Timur, dan Kabupaten Balikpapan Tengah. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Luakuru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepak di Kabupaten Panajem Pasar Utara. Perbatasan di utara dengan Luakuru dan Luajana. Dengar-dengar nih ya, Simon juga tertarik dengan investasi di IKN ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Arifin Tasrif bersama Menteri Iklim Energi dan Lingkungan G7 Jerman bertemu dengan Asosiasi Industri Energi dan Perwakilan Bisnis, Kepala Kantor Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama SDM, mengatakan pembicaraan dilakukan dengan CEO dua perusahaan besar Jerman yaitu Jerman Energy dan HMS. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diadakan pada akhir Maret tahun lalu, di mana dibahas tindak lanjut untuk pembahasan kerjasama dengan Siemens Pertamina Power dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Tepatnya nih ya, di Kutai yang terletak di Kartanegara dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah timur. Fakta IKN ini bukan berhenti di situ saja, tetapi ada mantan Perdana Menteri Inggris yaitu Tony Blair juga tertarik untuk berinvestasi di IKN. Bambang Susanto, Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN), bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara. Tony Blair mengatakan komitmen dan kesediaannya untuk terus mendukung OIKN dalam pembangunan Ibu Kota Indonesia, termasuk memperkenalkan potensi IKN kepada khalayak internasional, karena menurutnya IKN ini juga berjalan dengan baik. Pengembangan IKN merupakan langkah strategis bagi pertumbuhan Indonesia dan Asia. Jadi IKN ini bukan
hanya berimbas ke Indonesia tapi pada Asia, khususnya Asia Tenggara ya. Tony menyebutkan bahwa ada kalangan internasional yang berpartisipasi atau ingin berpartisipasi di sektor pendidikan kesehatan industri di IKN nanti. Dia mengatakan bahwa dengan strategi komunikasi yang baik, program pembangunan IKN ini akan menjadi program yang menarik bagi investor. Kata Tony Blair nih bro, bukan kata gua. Fakta terakhir yang paling menarik adalah bahwa kota ini dikepung oleh harta karun. Ya, gimana? Nggak menarik men. Udah kota baru, cantik, dikepung harta karun pula. Siapa yang nggak pengen mau investasi di Indonesia bro? Pada keterangan tertulis, lokasi ibu kota negara atau terletak di Panajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur itu dikepung oleh harta karun yang bernilai fantastis. Harta karun dengan nilai fantastis itu diantaranya adalah sumber daya minyak dan gas bumi, batu bara, batuan andesit, emas hingga perak. Salah satu proses hulu migas di Kalimantan Timur digadang-gadang menjadi proyek andalan Bapak Jokowi bahkan, yaitu proses gas laut dalam atau Indonesian Deep Water Development yang kini masih di bawah pengelolaan Chevron Indonesia Company. Walaupun Chevron telah menyebutkan bahwa akan melepas kepemilikan saham proyek, yang nggak tahu nih jadi apa nggak nanti. Chevron juga telah menetapkan bahwa proyek IDD tidak dapat bersaing dengan portofolio globalnya dan saat ini sedang mengevaluasi 60% kepemilikan dan kepentingan operasional dalam proyek. Berdasarkan data SKK Migas, saat ini proyek tersebut sedang proses evaluasi rencana pembangunan revisi pertama maksudnya, dalam perizinan usulan perusahaan blok Rapak dan Ganal. Gendalo dan Gehemhub diperkirakan mampu memproduksi hingga 844 juta kaki kubik per hari men. Gila nggak tuh? 844 juta kaki kubik dan 27.000 barel minyak per hari saat beroperasi. Sejauh ini, SKK Migas menargetkan seluruh proyek dalam operasi tersebut pada kuartal 4 kalau nggak salah tahun 2025. Nilai proyek diperkirakan mencapai 6,98 miliar US dollar. Selain itu, proyek besar tersebut, beberapa proyek hulu migas saat ini sedang beroperasi di wilayah tersebut. Contohnya nih, terletak di Kabupaten Panajam Pasar Utara, di Kota Baru ini memiliki banyak tambang batu bara. Seperti di Pegikis Arang nih, PT Bagus AKDR Batubara ini berlokasi di Buluminung, Nenang, Nipah-Nipah, Kabupaten Panajam Pasar Utara dengan luas sekitar 5.000 hektar. PT Adelain Asa Borneo Tambang ini terletak di Kecamatan Panajam Pasar Utara. Selain itu ada juga di wilayah Kutai, memiliki banyak produsen batubara. Di sekitar Nusantara, tambang batubara dioperasikan oleh PT Bumi Resource, yaitu PT Kaltim Prima adalah anak perusahaan dari Bumi atau PT Bumi Resource. Terletak di Provinsi Kutai seluas 84.900 hektar. Gila nggak tuh? KPC atau PT Kaltim Prima Coal sebelumnya menyandang status PKP 2B sejak 7 Maret 2018 hingga 30 Desember 2021 kemarin. Ya, saat ini ada beberapa perusahaan yang masih menunggu konfirmasi perpanjangan izin usaha pertambangan IUPK sekitar Panajam Pasar Utara. Mengenai batuan andesit, Kutai Kertanegara memiliki perusahaan pertambangan andesit yang dijalankan oleh CV Anugrah Bumi, berlokasi di Muara Lintang, Desa Muara Lintang, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas area pertambangan sekitar 50 hektar. Emas dan perak ternyata ada di Kalimantan juga, termasuk Kalimantan Timur juga memiliki harta karun emas dan perak berdasarkan data Badan Geologi per Juli 2020 kemarin. Kalimantan telah melaporkan cadangan emas biji sekitar 40 juta ton dan cadangan perak 16 juta ton biji emas dan perak semen. Saat ini ada 2 IUD emas perak beroperasi di Kalimantan Timur ini. Total sumber daya tambang Kalimantan mencapai 746,98 juta ton, 5 kali sumber daya emas dalam negeri. Gila nggak tuh? 14,96 miliar ton sumber daya perak,
setara 305 juta ton meningkat menjadi 7,5 juta ton. Oke, tadi merupakan fakta menarik tentang IKN, dan semoga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia, IKN ini akan berimbas positif dan akan mengangkat perekonomian, khususnya perekonomian masyarakat sekitar. Dan semoga emas-emas dan tambang-tambang yang ada di Kalimantan Timur seperti yang sudah ya, contohnya seperti di Freeport Papua sana, semoga tambang-tambang tersebut mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Terima kasih sudah menonton, dadah dan sampai jumpa lagi.